Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Ini unit 3, kita akan berbicara dan membahas tentang disjungsi dan konjungsi. Disjungsi dan konjungsi ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah yang mungkin kita sering dengar, yaitu kata sambung dan kata sambung atau. Disjungsi itu merupakan bentuk gabungan dua pernyataan yang dihubungkan oleh kata atau. Disjungsi itu atau ya. Misalkan gini, jadi dalam matematika pernyataan satu itu diumpamakan P. Lalu pernyataan kedua itu diumpamakan dengan Q. Jadi ini pernyataan satu, pernyataan dua. Ini kita buat tabel, dibuat tabel. Jadi disjungsi dari P dan Q itu ditulis simbolnya seperti ini ya. Itu seperti huruf P. Ini dibaca P atau Q. Jadi ini bukan dan ya, ini keliru penulisannya. Ini dibaca P atau Q, bukan dan ya. Nah, kita lihat akan tabel kebenaran disjungsi sebagai berikut. Tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran itu apabila dua kalimat itu dihubungkan dengan tanda atau akan dinilai bagaimana? Akan dinilai benar atau dinilai salah. Itu ya, itu disebut, itu maksudnya dari tabel kebenaran. Kita lihat. Misalnya di sini ada pernyataan satu, nilainya benar. Kemudian pernyataan kedua itu nilainya benar. Maka P disjungsi Q dia akan dinilai benar. Itu ya. Ya, contohnya gini, misalnya bumi itu bulat. Kemudian pernyataan kedua, batu itu keras, gitu ya. Bumi itu bulat, benar enggak? Benar. Batu itu keras, benar enggak? Benar. Maka bumi itu bulat atau batu itu keras itu akan bernilai benar. Ya. Kemudian ini bisa kalian cari contoh yang lainnya di tabel kebenaran ini. Nah, di tabel kebenaran ini ada yang bisa kita lihat. Ya. Data bisa kita lihat di tabel kebenaran ini. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, dia akan dinilai benar. Pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, dia akan dinilai benar. Pernyataan satu salah, pernyataan kedua benar, dia akan dinilai benar. Lalu kalau pernyataan satu salah dan pernyataan kedua juga salah, dia akan dinilai salah. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi dari tabel tersebut itu akan tampak bahwa nilai kebenaran P atau Q itu akan salah apabila apa? Pernyataan satu salah dan pernyataan keduanya salah. Itu dia kuncinya ya. Jadi untuk tabel disjungsi bagaimana kita mengingatnya. Jadi pernyataan yang dihubungkan dengan atau dia akan bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah ya. Jelas? Baik, itu untuk tabel kebenaran disjungsi atau dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata sambung atau ya. Sekali lagi, tabel kebenaran disjungsi kesimpulannya akan bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Jelas ya. Kalau sebenarnya kenapa bisa benar? Karena di sini kita masih bisa memilih. Kalau atau itu kita bisa memilih, maka dia akan bernilai benar. Ini ya. Meskipun salah satu pernyataan salah di sini, dia akan bernilai benar. Terima kasih ya. Contohnya di sini, Tono tinggal di desa. Kemudian pernyataan kedua, Tono seorang pedagang. Kemudian P disjungsi Q
Tono tinggal di desa atau ini itunya ya, si apa namanya, si kata sambungnya atau Tono seorang pedagang. Tinggal apakah pernyataan ini benar atau pernyataan ini salah, itu sesuai dengan konteksnya gitu ya. Ini kita bisa kita lihat P lebih 8 lebih besar dari 8 lebih besar sama dengan 8, maka P atau ini hanya sekedar untuk mengenalkan tentang disjungsi ya. Jadi di sini belum menyatakan kalau nilai P itu benar atau nilai Q-nya benar atau P-nya salah atau Q-nya salah. Kemudian kita lihat nomor 3. Tentukan nilai X agar disjungsi. Nah, jangan terlalu membingungkan tambahan kata-kata ini ya. Jadi kalau kalian sudah paham artinya, semoga tidak akan membingungkan ketika kalian mengerjakan soal seperti ini. Agar disjungsi ini, disjungsi X kuadrat min 4 sama dengan 0 atau 4 plus 3 sama dengan 12 memiliki nilai benar ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Misalkan kalian dulu Q-nya ini, lalu Q-nya ini, jelas bahwa Q-nya bernilai salah. Kenapa salah? Karena 7 tambah 3 itu bukan 12 tapi 7 ya. Agar disjungsi bernilai benar, maka X harus diganti dengan bilangan bernilai benar di sini. Maka dia X-nya ini diisi dengan sehingga nilai P benar. Jadi kalau dia pengen benar, maka nilai ini harus benar ya. Jadi kan salah satu syaratnya kalau satu pernyataan benar kemudian satu pernyataan salah, dia masih tetap akan bernilai benar. Kalau di sini pernyataan ini sudah salah yang Q, maka nilai pernyataan yang ini yang P ini harus benar agar disjungsi ini bernilai benar. Coba kita lihat di sini pernyataan kedua sudah salah. Agar disjungsi ini bernilai benar ini, maka pernyataan P itu harus benar gitu ya. Harus benar gimana? Itu kalian harus mengerjakan ini, mengoperasikan ini agar nilai X kuadrat dikurangi 4 itu sama dengan 0 dan hasilnya benar. Nah, kita lihat ini sehingga P bernilai benar. Penyelesaiannya adalah ini X kuadrat min 4 sama dengan 0, di mana X itu sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Ini kalian kalau misalnya bingung kok Pak hasilnya 2 atau jadi dan min 2, ini kalian bisa lihat lagi pelajaran kita dulu tentang persamaan kuadrat. Kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian simbol disjungsi juga digunakan untuk mendefinisikan gabungan dua himpunan. Gabungan dua himpunan dinamakan dengan seperti huruf U ya. Union, kalau kalian pernah mendengar bahasa Inggris, gabungan itu union. Dari himpunan A dan itu dinyatakan dengan ini. A gabungan B itu adalah X anggota A atau X anggota B. Dibaca A gabungan B adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah anggota A atau X anggota B. Misalkan PX di sini X kuadrat min 7. Ini kalian bisa baca sendiri dengan X bilangan real. Tentukan agar nilai P atau Q bernilai benar. Nah, kalau dia akan bernilai benar seperti kita lihat di sini ya, nah harus ini akan bernilai benar ini kalau dua pernyataan itu benar atau salah satu pernyataannya benar atau salah gitu ya. Kayak ini misalnya dia akan benar-benar kalau ini hasilnya benar, ini benar ya, yang Q benar. Bisa juga kalau ini salah, ini benar pernyataan Q, atau juga ini benar, yang Q salah gitu ya. Biasanya dengan pemfaktoran nih, kalian ingat lagi pemfaktoran dulu waktu kita belajar persamaan linear dua variabel, persamaan kuadrat. X kuadrat ini kalian faktorkan dulu, ini juga kita faktorkan, kemudian ketemu himpunan penyelesaiannya di mana nilai P-nya adalah
4,3 dan Q-nya 4,2, jadi ini digabung. P gabungan Q adalah ini 2, 3, 4. Kenapa nih 4? Karena sudah ada, dia tidak perlu ditulis ulang. Jelas ya. Jadi P atau Q atau pernyataan P atau Q kalau bernilai benar, maka ini ya hasilnya adalah ini. Gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian konjungsi atau irisan dua pernyataan. Misalkan diberikan pernyataan P dan Q, konjungsinya itu merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata dan. Ya, misalnya saya sekolah di PKBM Bina Cahaya dan saya tinggal di Cigugur. Saya sekolah di PKBM Bina Cahaya itu pernyataan 1. Saya tinggal di Cigugur itu pernyataan kedua, misalnya begitu. Ya, pernyataan 1 benar tidak saya sekolah, misalnya kalau kalian sekarang sekolah di PKB Bina Cahaya, ya berarti betul saya sekolah sekolah di PKB Bina Cahaya. Kemudian pernyataan kedua, saya tinggal di Cigugur, ya kalau kalian memang tinggal di Cigugur berarti benar. Nah, konjungsi dari P dan Q itu ditulis P dan Q ini kebalik ya. Kalau tadi simbolnya atau itu seperti huruf P. Ini kalau sekarang untuk dan itu bentuknya seperti huruf A, tapi tidak ada stripnya ya, tidak ada stripnya di sininya tuh ya. Nah, ini seperti huruf A. Jadi ingat aja kalau simbol disjungsi yang menggunakan kata sambung atau itu huruf V-nya kan seperti U atau. Kemudian kalau ini seperti huruf A dan, kalian ingat-ingat aja di tengah huruf dan itu ada huruf A ya. Jadi biar kalian tidak tertukar. Jelas ya. Jadi yang ini P dan Q. Tabel kebenarannya dari konjungsinya sebagai berikut. Nah, tabel kebenarannya. Kalau pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, dia akan benar. Saya sekolah di PKB Bina Cahaya, atau gini lah, saya bapak tutor di PKB Bina Cahaya, bapak tinggal di Cigugur. Ini pernyataan 1 betul, pernyataan kedua betul, maka dia betul ya. Bapak tutor di PKB Bina Cahaya dan bapak tinggal di Cigugur. Kedua pernyataannya betul, maka dia konjungsinya bernilai betul. Nah, kalau kita lihat yang ini misalnya, yang ini bapak tutor di PKB Bina Cahaya, kemudian yang kedua saya tinggal di Cirebon. Nah, misalnya begitu, tinggal di Cirebon ya benar atau salah. Maka kedua pernyataan ini kalau dikonjungsikan memakai dan, dia akan bernilai salah karena salah satu pernyataannya salah ya. Jadi begini, dalam tabel kebenaran konjungsi, dia akan bernilai salah kalau salah satu pernyataannya atau kedua-duanya bernilai salah gitu ya. Atau juga bisa disederhanakan, dia akan bernilai benar kalau kedua pernyataannya bernilai benar gitu ya. Jelas ya. Oke, itu adalah tabel kebenaran konjungsi. Nah, ini kesimpulannya. P konjungsi Q hanya benar apabila P benar dan Q benar, atau pernyataan satunya benar dan pernyataan keduanya juga betul. Ini contohnya bisa kalian lihat tadi, hampir mirip di atas ya. Ini seperti di sini. Jadi, nah ini. Kalau di sini tentukan agak nilai, contoh yang ini, tentukan nilai X agar konjungsi ini bernilai benar. Penyelesaiannya adalah dia akan bernilai benar kalau dua-duanya benar, ya kan?
Nah, agar bernilai maka X harus diganti dengan bilangan sehingga nilai P bernilai benar. Penyelesaian X kuadrat min P min 4 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi agar konjungsi bernilai benar maka nilai X adalah sama dengan 2 dan nilai X sama dengan min 2. Oke, begitu ya. Ini sebenarnya kalau dilihat sebenarnya dua pernyataan ini kalau dihubungkan dengan ini dia pernyataan ini akan bernilai salah ya, karena satu ini salah yang ini benar maka nilainya konjungsinya akan bernilai salah gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk kalau kita memakai konjungsi dia sudah akan bernilai salah, tidak akan bernilai benar karena salah satu pernyataannya salah gitu ya. Ini untuk apa namanya, untuk soal nomor 3 ini. Jadi sebenarnya dia tidak akan bernilai benar ya, karena meskipun ini benar X-nya 2 kemudian X-nya 2, pernyataan ini kalau dikonjungsikan akan tetap salah. Jelas ya, ngerti ya. Kemudian kalau dalam himpunan dia merupakan sebuah irisan. Jadi simbolnya adalah tadi gabungan itu U seperti U, kalau irisan itu seperti huruf N. Irisan ingat N ya. A irisan B itu A irisan B adalah himpunan X. Sedemikian sehingga X itu adalah anggota dari A dan anggota dari B. Jadi dicari mana yang menjadi anggota A dan mana yang menjadi anggota B. Ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Itu ya. Contoh di sini, coba kalian seperti tadi di soal yang disjungsi ini, kemudian hasilnya sama ya. Penyelesaiannya yang PX itu 4,3, yang kemudian penyelesaian Q-nya itu 4,2. Tapi di sini bukan gabungan tapi irisan. Tadi kalau irisan itu akan apa? Irisan itu? Nah, himpunan. Nah, ini X itu sedemikian sehingga X-nya itu adalah anggota dari A dan juga anggota dari B. Jadi si bilangan itu ada di P dan juga ada di Q. Jadi antara 4 dan 3 dan 4 dan 2 itu mana yang ada di P dan ada yang ada di Q. Yang ada di Q itu nilai 4. Nilai 4 itu di P ada, di Q juga ada. Jadi nilai irisannya atau konjungsi himpunan P dan Q adalah 4. Maka agar P konjungsi agar P bernilai benar, P konjungsi Q bernilai benar, maka irisannya ini P irisan Q sama dengan 4. Begitu ya. Itu penjelasannya, semoga bisa dipahami. Yang ini kalian tinggal cari di media cetak. Kemudian yang ini bentuklah konjungsi sebenarnya ini, kemudian tentukan nilainya. Nah, nilainya ini benar atau salah, pernyataan satu benar atau salah. Itu sebetulnya 9 habis dibagi 3, 9 habis 3, ini pernyataan ini adalah benar. Kemudian pernyataan kedua itu enggak 9 habis 3 habis dibagi 2. Tidak, berapa 9 habis dibagi 2? 4 nah, berarti ini salah. Nah, kalau misalnya ini dalam bentuk disjungsi itu pakai apa? Atau pernyataan 1 P itu P1 misalnya, ini P itu benar, kemudian Q-nya itu salah. Maka disjungsinya bagaimana? Pernyataan 1 benar, kemudian pernyataan kedua salah. Disjungsinya apa? Dia akan bernilai apa? 1 pernyataan benar, 1 pernyataan salah. Maka dia akan bernilai
Bernilai apa? Bernilai tetap bernilai benar gitu ya. Kita lihat lagi, coba ditampilkan di sini. Itu pernyataan satu benar, ini nih, terus pernyataan kedua salah, maka disjungsinya akan bernilai benar gitu ya. Itu untuk penjelasan soal unit 3. Nah di sini kemudian ini yang B, kita lihat 17 adalah bilang ganjil, betul? Betul. Pernyataan ini betul. Kemudian 17 adalah bilangan prima, betul? Betul. Maka disjungsinya apa? Disjungsinya ini dua-duanya betul, maka dia akan bernilai betul gitu ya. Ini betul, maka disjungsinya nih gabungannya, karena ini betul, dua ini betul, maka disjungsinya bernilai betul gitu ya. Itu untuk soal unit ini, unit 3. Kemudian kita ini nih untuk soal kalimat. Matahari terbit dari timur, betul? Betul ya, betul atau salah? Betul. Matahari terbenam di barat, betul atau salah? Nah, betul. Kemudian pernyataan ini kalau disjungsinya bagaimana? Kalau pernyataan satu betul, pernyataan kedua betul, maka disjungsinya bernilai betul ya, seperti tadi soal nomor 1B. Kemudian begitu ya. Silahkan kalian kembangkan atau kerjakan bagi yang belum. Sampai dengan nomor 7 ini. Oke, itu adalah penjelasan Bapak tentang konjungsi dan disjungsi. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan. Oke.